Mari kita sambung cerita ini. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 836. Kala ini, Alina yang berada di dalam istana sedang merangkai bunga seraya meminum teh di halaman. Tiba-tiba, pintu istana dibuka dan pelayan pribadi Alina berjalan masuk dengan pelan. Pelayan itu berdiri di depan Alina, lalu memberi hormat dan melapor. "Selir Agung, ada yang mau bertemu dengan Anda." Alina memandang pelayannya dan bertanya, "Siapa yang datang?" Dia kebingungan. Siapa yang mencarinya malam-malam begini? Pelayan pribadi itu menjawab, "Anggota keluarga Juwanto." "Keluarga Juwanto," ujar Alina. Dia seketika merasa senang setelah mendengar jawaban pelayan. Alina melambaikan tangannya kepada pelayan dan berucap dengan tergesa-gesa, "Cepat suruh dia masuk." Alina sudah lama tidak berjumpa dengan keluarganya sejak masuk ke istana. Jadi, dia tentu merasa gembira ketika mendengar anggota keluarga Juwanto datang mengunjunginya. Alina segera berdiri dan berjalan ke depan pintu untuk menyambut anggota keluarganya. Tak lama kemudian, pelayan membawa orang itu masuk. Terlihat seorang pria bertubuh tinggi yang memakai jubah hitam berjalan masuk. Pria itu berjalan ke depan Alina, lalu melepaskan penutup kepala dan menunjukkan wajahnya. Dia menyapa, "Alina, Kak Kumar," ucap Alina yang merasa senang. Dia segera maju dan memapah Kumar yang memberi hormat kepadanya. Pria ini adalah kakak Alina sekaligus kepala keluarga Juwanto, Kumar. Alina langsung melambaikan tangan kepada pelayannya dan berpesan, "Jaga di depan pintu dan jangan biarkan siapapun masuk." Pelayan itu menyahut, "Baik, Selir Agung." Dia berjalan keluar, lalu menutup pintu dengan pelan. Alina mempersilakan Kumar untuk duduk, lalu menuang teh untuk Kumar. Dia berkata seraya, tersenyum, "Kak, kenapa kamu mengunjungiku malam-malam begini? Apa kamu baru sampai?" Kumar mengambil cangkir teh yang diberikan Alina dan meletakkannya di atas meja. Ekspresi Kumar terlihat serius dan dia menatap Alina lekat-lekat. Dia berujar, "Alina, apa kamu ingin anakmu menjadi raja?" Alina terkejut begitu mendengar ucapan Kumar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk dan menyahut, "Tentu saja. Kalau begitu, kamu harus mengikuti arahanku," kata Kumar. Kemudian, dia mengeluarkan kantong kecil dari saku, lalu menyerahkannya kepada Alina dan berpesan, "Kamu masukkan ini ke dalam minuman raja dan aku akan mengurus sisanya." Alina merasa agak panik saat melihat barang di atas meja. Dia bertanya dengan gugup, "Apa-apa ini?" "Racun yang bisa membuat seseorang langsung mati setelah mengonsumsinya," jawab Kumar dengan sinis. "Hah?" seru Alina. Dia sangat cemas sehingga bertanya balik, "Kak, apa-apa yang kamu rencanakan?" Tatapan Kumar menjadi dingin. Lalu dia menjawab dengan sinis, "Kamu juga tahu ratu melahirkan seorang putra. Meskipun sekarang raja menyayangimu, kamu tetap nggak bisa dibandingkan dengan ratu yang berstatus mulia. Dari dulu, sudah jelas putra tertua ratu yang mewarisi tahta kerajaan. Kalau suatu hari raja sudah tua, posisi putra mahkota pasti akan menjadi milik putra ratu dan putramu nggak mungkin bisa mewarisinya." Bab 837. Kumar melanjutkan, "Jadi, kita harus menyingkirkan raja sebelum hal ini terjadi." Raut wajah Alina berubah drastis saat melihat ekspresi Kumar yang tegas. Bagaimanapun, Alina juga mencintai Raja Bakir sehingga dia tidak tega untuk membunuh Raja Bakir. Alina menggigit bibirnya, lalu berkata dengan ragu-ragu, "Tapi, anak itu baru saja lahir. Apa nggak terlalu cepat kalau kita bertindak sekarang?" "Terlalu cepat," sahut Kumar. Dia mendengus, lalu berdiri dan meletakkan tangannya di belakang. Ekspresinya terlihat tidak puas. Kumar menjelaskan, "Kalau ratu melahirkan seorang putri, mungkin kita baru bertindak setelah mengamati situasinya selama beberapa tahun. Tapi, ratu melahirkan seorang putra, itu berarti nasibnya kurang mujur. Jadi, sekarang itu waktu yang tepat untuk bertindak. Kamu yang meracuni raja dan aku akan mengutus orang untuk membunuh ratu. Pemerintahan pasti akan menjadi kacau balau kalau nggak ada pemimpinnya. Lagi pula, mereka nggak mungkin membiarkan bayi yang baru lahir menjadi raja, kan?" lanjut Kumar. Kemudian, Kumar menghampiri Alina dan berucap dengan serius, "Putramu itu yang tertua di antara semua putra raja dan juga yang paling pintar.
Pada saat itu, para pejabat pasti akan memilih putramu untuk mewarisi tahta kerajaan. Bukankah ini harapanmu? Jantung Alina berdegup kencang dan dia mengangguk. Setelah itu, dia merasa panik dan menggeleng. Lalu berujar dengan cemas. Tapi aku nggak berani. Tindakan ini terlalu berbahaya. Kalau kita gagal dan rencana kita ketahuan, keluarga Juwanto pasti akan celaka. Alina meraih pegangan kursi. Dia merasa sangat panik. Orang yang berencana membunuh raja pasti akan dijatuhi hukuman yang berat. Saat itu, mereka bukan hanya gagal merebut tahta kerajaan, tetapi semua anggota keluarga mereka akan dimusnahkan. Kumar yang murka menggebrak meja dan langsung berdiri. Dia menatap Alina lekat-lekat dan membentak. Alina, seharusnya kamu tahu tujuan keluarga Kuwanto menyuruhmu masuk ke istana dan menjadi selir agung. Karena cepat atau lambat kerajaan ini akan menjadi milik keluarga Juwanto dan kamu itu faktor paling penting dalam rencana ini. Jadi, kamu nggak boleh takut. Ekspresi Kumar sangat muram saat melanjutkan perkataannya. Sekarang masalahnya sudah berkembang menjadi seperti sekarang ini sehingga kamu nggak boleh menolaknya lagi. Lagi pula, apa kamu pikir orang lain nggak akan bertindak kalau kamu nggak bersedia melakukannya? Kumar menegur. Kalau kamu nggak berani bertindak dan tahta kerajaan direbut orang lain, apa kamu pikir orang-orang yang kejam itu akan melepaskan Yahya dan keluarga Juwanto? Aku sudah melakukan penyelidikan. Belakangan ini keluarga baru sudah mulai menyusun rencana. Kumar melanjutkan. Kalau kamu nggak mendengar perintahku dan segera bertindak, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi begitu kehilangan kesempatan. Selain itu, kita bisa diserang kapan saja. Lagi pula, sekarang Raja sudah mulai mencurigai kita. Kalau Raja tahu kita berkhianat, keluarga kita pasti akan celaka. Kumar meraih lengan Alina dan mengingatkan dengan cemas. Alina, kamu harus sadar. Saat ini kamu nggak boleh takut lagi. Sekarang, nasib seluruh anggota keluarga Juwanto dan masa depan Yahya ada di tanganmu. Jantung Alina berdegup kencang. Kala ini, dia merasa pusing karena harus menanggung beban yang begitu berat. Setelah beberapa saat, Alina baru mengangguk dan menyahut. Oke, aku akan melakukannya. Kumar baru merasa lega. Dia duduk di kursi, lalu meminum teh. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang yang tergesa-gesa dari luar. Kemudian, pelayan pribadi Alina mengetuk pintu dan berjalan masuk. Pelayan itu melapor dengan ekspresi panik. Selir Agung, gawat, Yang Mulia pingsan di dalam Istana Ratu. Bab 838. Raut wajah Alina dan Kumar berubah drastis begitu mendengar laporan pelayan. Alina berseru, "Apa, Yang Mulia pingsan?" Alina yang sangat cemas segera menghampiri pelayan dan bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi? Cepat jelaskan." "Saya tidak tahu, hanya saja saya mendengar ada yang melapor bahwa Raja pingsan di dalam Istana Ratu dan tabib kerajaan sudah pergi ke sana," sahut pelayan. Begitu mendengar perkataan pelayan, Alina langsung memandang Kumar. Kemudian, dia berucap, "Oke, kamu keluar dulu." Alina tahu bahwa Kumar ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Jadi, Alina langsung menyuruh pelayannya keluar, lalu bertanya sambil menatap Kumar dengan ekspresi khawatir. "Kak, sekarang apa yang harus kita lakukan?" Kumar menjawab dengan raut wajah muram. "Aku merasa ada yang aneh. Kenapa Yang Mulia bisa tiba-tiba sakit? Kita baru saja hendak bertindak, tapi Raja tiba-tiba pingsan saat ini. Jangan-jangan keluarga baru sudah mendahului kita dan mulai bertindak." Alina yang panik langsung bertanya lagi. Apa mungkin Raja hanya nggak enak badan dan sebenarnya semua ini cuma salah paham? Bagaimanapun, anak Ratu masih kecil. Kalau Ratu meracuni Raja, apa pejabat pemerintah akan setuju membiarkan anak yang baru lahir menduduki posisi putra mahkota? Kumar menyahut dengan ekspresi serius. Para pejabat tentu nggak akan setuju. Jadi, kita harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Kumar berhenti sejenak, lalu melanjutkan ucapannya. Alina, kamu cepat pergi ke Istana Ratu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kamu harus menyelidiki dengan jelas dan jangan sampai melewatkan petunjuk apapun. Oke, sekarang aku langsung pergi ke sana, sahut Alina dengan ekspresi khawatir.
Dia membawa pelayan pribadinya dan pergi ke istana ratu dengan tergesa-gesa. Begitu sampai di halaman istana ratu, Alina mendengar suara tangisan dari dalam ruangan. Alina yang merasa sangat gugup mempercepat langkahnya dan segera masuk ke dalam istana. Dia melihat semua selir raja sudah sampai. Para selir berlutut di lantai dan menangis terseduh-seduh. Mereka tampak putus asa. Hanya Jihan yang berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi khawatir. Wajah raja terlihat pucat dan napasnya agak lemah. Kondisinya tampak kritis dan raja juga batuk sesekali. Melihat keadaan raja, Jihan segera berteriak kepada Kasim dan pelayan. Kenapa tabib kerajaan belum datang? Kasim menjawab, Ratu, tabib dari rumah sakit kerajaan sudah datang. Kemudian, terdengar suara langkah kaki dari sekelompok orang yang berjalan terburu-buru. Semua tabib kerajaan tidak berani menunda dan segera datang ke istana ratu. Alina yang melihat situasi ini langsung berlutut di belakang selir-selir yang lain sembari menunduk. Sementara itu, para tabib kerajaan mulai memeriksa keadaan raja. Saat ini, Alina baru mendongak dan melirik Jihan yang berdiri di samping tempat tidur. Selama ini, Jihan selalu bersikap tenang. Namun, hari ini sikap Jihan sangat berbeda dan dia terlihat panik. Kedua tangannya juga mencengkeram sapu tangan. Hal ini membuat Alina heran. Bab 839. Jangan-jangan, tebakan Kumar benar. Apa semua ini adalah perbuatan Jihan? Ketika memandang ke arah Jihan lagi, Alina menyadari bahwa ekspresi Jihan sudah kembali tenang. Seolah-olah dirinya salah melihat kejadian tadi. Saat ini, Jihan juga tidak terlalu yakin. Dia khawatir tabib kerajaan akan mengetahui bahwa raja diracuni. Jika salah mengambil langkah, Jihan akan menghadapi krisis yang parah. Namun, perkataan tabib kerajaan selanjutnya membuat kekhawatiran Jihan hilang sepenuhnya. Salah satu tabib berdiri, lalu memberi hormat kepada Jihan dan berkata, Ratu tidak perlu khawatir. Raja hanya kelelahan belakangan ini, makanya bisa pingsan. Setelah beristirahat semalam, besok pagi raja pasti akan baik-baik saja. Jihan baru merasa tenang sesudah mendengar perkataan tabib kerajaan. Selir-selir yang lain juga menghentikan tangisan mereka. Untung saja, raja bukan sakit parah. Kemudian, Jihan mengantar tabib kerajaan keluar, lalu melambaikan tangan kepada para selir dan berucap, Sudahlah, raja nggak apa-apa. Nggak perlu khawatir lagi. Kalian sudah boleh pulang. Sesudah itu, satu persatu selir pun meninggalkan istana ratu. Hanya Alina yang berdiri di depan pintu. Dia memandang Jihan dengan ekspresi ragu-ragu dan tidak tahu harus bagaimana berbicara kepada Jihan. Jihan tertegun saat melihat Alina, lalu bertanya, Selir Agung, ada apa? Alina segera memberi hormat kepada Jihan dan berujar dengan ekspresi khawatir, Ratu, aku ingin melihat raja. Aku cemas sekali begitu mendengar raja pingsan. Jadi, aku harap Ratu boleh mengizinkanku untuk melihat kondisi raja. Setelah memastikan raja baik-baik saja, aku akan segera pergi. Perkataan Alina membuat ekspresi Jihan berubah menjadi serius. Jihan tahu bahwa Alina adalah anggota keluarga Juwanto dan saat ini keluarga Juwanto sedang mengawasi dirinya. Mereka terus menunggu kesempatan untuk menghabisi Jihan. Ketika teringat pesan Wira kepadanya, Jihan juga tidak menghalangi Alina dan mengangguk. Dia berucap, karena kamu begitu mengkhawatirkan raja, aku akan mengizinkanmu untuk menjenguk raja. Masuk saja. Alina langsung merasa gembira setelah mendengar perkataan Jihan. Dia segera memberi hormat kepada Jihan, lalu bergegas masuk dan berjalan ke samping tempat tidur raja. Kala ini, raja sedang tertidur. Meskipun wajahnya masih agak pucat, napas raja cukup stabil dan dia tidak terlihat seperti orang sakit. Alina juga tidak mengganggu raja lagi, melainkan segera berpamitan dengan Jihan dan kembali ke istananya. Kemudian, Alina berpesan kepada pelayan untuk berjaga di depan pintu agar tidak ada yang masuk. Setelah itu, dia langsung masuk ke dalam istana dan mencari Kumar untuk membahas masalah ini. Kumar langsung bertanya dengan ekspresi serius begitu melihat Alina kembali. Alina, apa kamu menemukan tanda-tanda yang mencurigakan? Kak, raja nggak kelihatan seperti orang yang terkena racun, jawab Alina. Dia yang terlihat kebingungan melanjutkan. Tabib kerajaan yang memeriksa kondisi raja bilang raja hanya kelelahan.
Dia akan pulih setelah beristirahat semalam. Apa? Ujar Kumar. Raut wajahnya seketika menjadi serius. Dia mondar-mandir di dalam ruangan. Lalu berucap setelah terdiam beberapa saat. Alina, apa pendapatmu mengenai masalah ini? Bab 840. Alina memikirkannya dengan serius sebelum dia berkata dengan lirih. Awalnya, aku juga curiga ini perbuatan ratu. Tapi, setelah raja didiagnosis tabib kerajaan, aku menyingkirkan kecurigaanku. Bagaimanapun, ada beberapa tabib kerajaan yang memeriksa raja. Jadi hasilnya nggak mungkin salah. Kak, tapi ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Waktu tabib kerajaan memeriksa raja, ratu terlihat sedikit gugup. Kalau dia nggak meracuni yang mulia, kenapa dia begitu gugup, tambah Alina. Kumar mendengarkan dengan serius. Lalu dia mengangguk dan berkata dengan suara kecil, hanya ada dua kemungkinan dalam masalah ini. Pertama, keluarga Barus nggak melakukan apapun dan semua ini hanya kebetulan. Tapi, kalau mengatakan ini cuma kebetulan, tampaknya agak mustahil. Karena masalah ini sudah terlanjur terjadi, kita biarkan saja yang mulia hidup lebih lama. Kumar terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Kedua, kejadian ini memang ulah keluarga Barus. Tapi, mereka sangat bodoh karena mengambil tindakan sekarang. Itu sama saja dengan mencelakai diri mereka sendiri. Bukan saja nggak mendapat manfaat apapun, mereka juga membantu kita. Kumar tersenyum tipis dan mendengus puas. Lalu berkata lagi, setelah kejadian ini, para menteri pasti akan khawatir. Melihat kesehatan yang mulia makin memburuk, para menteri dipastikan akan menggunakan alasan ini untuk meminta yang mulia menobatkan putra mahkota sesegera mungkin. Lantas, mana mungkin mereka mengizinkan seorang bayi menjadi putra mahkota? Mereka pasti akan merekomendasikan seseorang yang lebih dewasa dan cerdas. Para menteri nggak akan membiarkan orang-orang dari harem terlibat dalam urusan pemerintahan. Bahkan ratu pun nggak akan berani memonopoli urusan pemerintahan. Aku sudah membuat persiapan. Selama ada yang merekomendasikan Yahya, pertimbangan cermat semua orang pasti akan membuat posisi putra mahkota jatuh ke tangan Yahya. Ucapan Kumar meyakinkan Alina. Dia tampak gugup sekaligus antusias. Tiba-tiba, dia yakin bahwa Yahya pasti akan menjadi putra mahkota dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Raja Bakir cepat atau lambat akan meninggal dan satu-satunya orang yang bisa dia andalkan di masa depan adalah Yahya. Jika Yahya menjadi putra mahkota dan mewarisi tahta di masa depan, Alina akan menjadi ibu suri yang terhormat. Meski bersemangat, Alina yang sudah tenang kembali merasa sedikit gelisah. Mungkinkah semua ini berjalan semulus yang dikatakan kakaknya? Kini, Raja tiba-tiba jatuh sakit. Bukankah ini akan mengubah situasinya? Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Alina masih sedikit gugup. Tetapi Kumar tampak penuh percaya diri. Dia memandang Alina sambil terkekeh-kekeh. Lalu berbisik, Alina, orang terdekat dengan raja saat ini adalah kamu. Kamu adalah sosok terpenting bagi keluarga Juwanto. Jangan sampai terjadi kesalahan apapun. Selama beberapa waktu ini, kamu harus menguasai informasi dengan cermat. Kalau terjadi sesuatu, kamu harus segera memberitahuku. Kamu mengerti? Meskipun Alina ragu-ragu dan takut, dia tidak punya pilihan selain menyetujui ucapan kakaknya. Dia mengangguk pelan dan berkata dengan suara lirih, aku mengerti, Kak. Tenanglah, aku akan melakukan yang terbaik. Ya, sahut Kumar. Kemudian, dia mengenakan topinya dan diam-diam pergi di bawah penerangan bulan. Alina memandang kepergian Kumar, meskipun masih sedikit gelisah. Dia mengepalkan tinjunya dan membulatkan tekad. Keesokan paginya, Raja Bakir membuka matanya dan merasa sedikit lemah. Jihan tidak tidur nyenyak sepanjang malam karena merasa sangat khawatir. Bagaimanapun, ini racun. Bagaimana jika Raja benar-benar terluka? Setelah melihat Raja Bakir bangun, Jihan buru-buru berkata dengan gembira, Yang mulia, kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Bab 841. Raja Bakir merasa sekujur tubuhnya terasa lemah. Dia bertanya, apa yang terjadi padaku? Dengan mata memerah, Jihan menjelaskan, Yang mulia terlalu mengkhawatirkan urusan negara belakangan ini.
Tabib kerajaan mengatakan kalau Yang Mulia terlalu kelelahan. Tapi ini bukan penyakit serius. Yang Mulia hanya perlu beristirahat yang cukup. Aku sudah membuatkan sup tonik. Minumlah saat Yang Mulia sudah merasa lebih baik. Raja Bakir menarik napas dalam-dalam. Merasakan tubuhnya masih terasa sedikit lesu. Dia sebenarnya curiga. Mengapa dia bisa tiba-tiba jatuh sakit? Panggil tabib kerajaan. Aku mau menanyakan kondisiku, ujarnya. Tanpa ragu, Jihan pun langsung memanggil semua tabib kerajaan yang berjumlah sekitar 8 orang. Mereka semua segera menghadap Raja Bakir. Setelah memeriksa denyut nadi sang raja, mereka tidak menemukan permasalahan apapun. Sepertinya Raja Bakir hanya terlalu kelelahan. Yang Mulia, kemungkinan Anda jatuh sakit karena kelelahan atau stres berlebihan. Ini bukan penyakit serius. Anda hanya perlu beristirahat dan Anda akan baik-baik saja, ujar salah satu tabib. Raja Bakir mengangguk, lalu bertanya, kenapa aku bisa tiba-tiba roboh? Meskipun Raja Bakir sedikit pusing, pikirannya masih jernih. Dia tentu ingin tahu mengapa dia bisa tiba-tiba sakit. Yang Mulia, penyakit yang diakibatkan stres memang biasanya terjadi secara tiba-tiba. Meskipun situasi yang menimpa Anda jarang terjadi, itu sangat normal. Asalkan beristirahat yang cukup, Yang Mulia pasti akan pulih, sahut tabib kerajaan. Mendengar itu, Raja Bakir sontak menghela napas lega. Baguslah jika ini bukan ulah orang yang hendak mencelakainya. Kalian sudah boleh pergi, ucap Raja Bakir. Raja Bakir menanyakan kondisinya secara langsung pada tabib karena dia merasa curiga dirinya bisa tiba-tiba sakit. Setelah mendapat konfirmasi, dia merasa lega. Yang Mulia bisa beristirahat setelah meminum sup tonik. Jangan khawatir, aku sudah meminta pasukan kerajaan untuk menjaga istana Nairi. Nggak akan ada yang akan masuk, ujar Jihan. Ya, sahut Raja Bakir sambil tersenyum. Setelah meminum sup tonik, Raja Bakir tertidur lagi. Sup tonik ini mengandung obat kantuk dan efeknya langsung bekerja. Ratu, setelah meninggalkan istana Nairi, 2 dari para tabib kerajaan tadi dipanggil menghadap selir agung, ujar pelayan pribadi Jihan. Jihan mengulum senyum, lalu berkata tanpa peduli, biarkan saja, mereka nggak akan menemukan apa-apa. Kini, Jihan sudah mengetahui apa yang direncanakan keluarga Juwanto. Meskipun khawatir, dia tidak terlalu memedulikannya. Lagi pula, meskipun mereka bertanya pada tabib, mereka tidak akan bisa menemukan apapun. Pada saat yang sama, 2 dari semua tabib kerajaan yang meninggalkan istana Nairi telah menghadap Alina. Alina masih sangat gelisah. Ketika dia melihat 2 tabib kerajaan tiba, dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi pada Yang Mulia? Tabib kerajaan berkata tanpa ragu, Yang Mulia terlalu sibuk bekerja. Itulah sebabnya beliau jatuh sakit. Selir Agung tidak perlu khawatir. Selama Yang Mulia beristirahat selama beberapa hari, Yang Mulia pasti akan pulih. Bersambung, ikuti kisah selanjutnya nanti.